你已经进化回来了。 Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Saat ini, domain Dewa Cahaya berada dalam kondisi yang luar biasa, tetapi itu sebenarnya bukan evolusi kedua. Sama seperti baju besi yang terwujud di tubuh Long Hao Chen, itu berasal dari kekuatan Hao Yue. Sosok ungu berkepala 6 itu tidak lain adalah Hao Yue yang hampir mati bersama Long Hao Chen, dan telah bersembunyi selama lebih dari 5 tahun. Lingkaran ungu tua itu adalah kekuatan garis keturunan Hao Yue. Sama seperti kultivasi Long Hao Chen yang naik ke peringkat kedua dari langkah ke-9, Hao Yue juga membuat kemajuan yang cukup besar, volumenya bertambah besar hingga sekarang panjangnya lebih dari 30 meter. Semua sisiknya seperti batu kecubung yang berkilauan, kultivasinya hanya mencapai puncak langkah ke-8. Namun, menilai Hao Yue tentu saja tidak dapat dilakukan hanya dengan faktor-faktor sederhana seperti itu saja. Kedua tonjolan besar itu tampaknya mungkin akan membentuk kepala kapan saja. Hao Yue berkepala 6 sudah mencapai puncak langkah ke-8, jika dia menumbuhkan 2 kepala lagi untuk mendapatkan 8 kepala, level apa yang akan dia capai? Bahkan Long Hao Chen sendiri tidak berani membayangkannya. Selain itu, karena kemampuan Hao Yue terus tumbuh semakin kuat, rasa ingin tahu Long Hao Chen tentang asal-usulnya terus tumbuh. Mengasimilasi kekuatan darah Hao Yue, Long Hao Chen juga merasakan semburan kekuatan yang berasal dari kekuatan darah Hao Yue ke dalam tubuhnya sendiri. Domain Dewa Cahaya yang biasanya lembut memperoleh kemuliaan dan kekuatan. Hao Yue tentu saja tidak sekuat Long Hao Chen saat ini, tetapi level yang dicapai oleh kekuatan pembuluh darahnya bahkan tidak dapat ditanggung oleh binatang mitologi langit berbintang, yang memisahkan dirinya dari tubuh Yang Hao Yu, menyebabkan domain bintang Yang Hao Yu segera kehilangan keseimbangan. Di tengah gangguan ini, serangan Long Hao Chen meningkat ke tingkat kekuatan terkuatnya. Jantung keabadian berdenyut dengan kuat, dan pedang dewa berwarna ungu keemasan itu melepaskan kilau yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipenuhi dengan niat pedang yang mendominasi dan juga membawa kilau ungu keemasan saat diangkat tinggi. Saat ini, jiwa pedang dan niat pedangnya menjadi satu, dan menyebabkan Long Hao Chen langsung bangkit ke kondisi puncaknya. Namun, Yang Hao Yu memang pantas mendapatkan reputasinya. Binatang mitologi langit berbintang itu terpisah darinya hanya untuk sepersekian detik sebelum kembali untuk menutupi tubuhnya. Namun, domain bintang sedikit melemah, sementara serangan lincah Long Hao Chen membawa kekuatan yang menghancurkan bumi. Dengan teriakan, pedang di tangannya menelusuri lengkungan yang sulit dipahami, mengumpulkan banyak cahaya bintang sebagai satu untuk berbenturan dengan serangan kuat Long Hao Chen. Bentrokan ini tampak tidak penting, tetapi di ruang tunggu kuil ksatria, hal itu menyebabkan perubahan besar pada ekspresi wajah Chen Zidian. Sosoknya melesat untuk mencapai puncak penghalang pertahanan, dan dia berteriak keras, kekuatan penuh untuk mendukung penghalang semuanya. Pukulan keduanya melonjak ke penghalang. Bentrokan ini mengandung kekuatan penuh mereka berdua, yang sudah melampaui level domain normal. Mereka tampaknya benar-benar lupa bahwa ini adalah pertandingan yang berlangsung di pertemuan besar kuil. Bentrokan yang mencapai level mereka sudah melampaui apa yang dapat ditanggung oleh penghalang pertahanan tingkat alat ilahi. Dan jika itu hancur, mungkin seluruh kota suci akan terpengaruh, terutama banyak orang yang berdiri di luar. Ledakan sungguhan akan benar-benar mengubah pertandingan ini menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Zidian tidak menghentikan mereka selama ini karena dia sangat mengenal Yang Hao Yu, karenanya sepenuhnya menyadari puncak kultivasinya, mengetahui bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Namun siapa yang dapat menduga bahwa Long Hao Chen tiba-tiba akan memanggil binatang ajaib lain, sebelum bersatu dengannya dan benar-benar memutuskan hubungan antara Yang Hao Yu dan binatang mitologi langit berbintang. Hal ini mengobarkan daya saing Yang Hao Yu, yang mengakibatkan bentrokan kekuatan maksimal ini. Jika hal itu dibiarkan meledak, bahkan di antara para petinggi dari 6 kuil besar, mungkin hanya beberapa dari mereka yang lebih rendah dari langkah ke-9 yang akan tetap ada. Sebagai wasit utama, bagaimana mungkin dia membiarkan situasi seperti itu terjadi? Reaksi pertamanya adalah segera meminta bantuan, karena penghalang pertahanan adalah satu-satunya cara mereka untuk menyatukan kekuatan mereka sekaligus. Mendengar teriakan keras Chen Zidian, para petinggi dari 6 kuil besar hampir semuanya bertindak tanpa ragu-ragu. Li Zengzi adalah orang pertama yang bereaksi, menekan kedua tangannya ke penghalang untuk menuangkan energi spiritualnya ke dalam.
Penghalang ini sangat mistis. Selain menuangkan energi spiritual ke dalam melalui susunan sihir, juga memungkinkan untuk menuangkannya ke dalam secara langsung. Namun, itu tidak akan memiliki efek penguatan yang sama seperti melalui susunan. Pertemuan besar kuil adalah kontes antara kekuatan-kekuatan terbesar dari aliansi kuil. Penguatan penghalang pertahanan seperti itu sebelumnya telah digunakan dalam pertemuan besar kuil sebelumnya. Misalnya, Sion of Samsara di masa lalu telah menyebabkannya hancur total. Meskipun penghalang pertahanan stadion besar kuil mencakup area yang sangat luas, tenaga kerja untuk mempertahankannya juga sangat besar. Saat ini, kolaborasi semua kekuatan dari 6 kuil besar langsung memperkuatnya hingga tingkat yang sangat besar. Sosok Long Hao Chen dan Yang Hao Yu benar-benar tenggelam dalam cahaya yang luar biasa itu, dan guncangan hebat itu sudah melibatkan seluruh kota suci, seperti gempa bumi sungguhan. Penghalang pertahanan itu dapat menahan pukulan hebat karena mereka yang menahannya telah datang berhamburan dari semua ruang tunggu, mencapai setidaknya langkah ke-8 kultivasi. Namun mereka terlempar satu demi satu oleh guncangan besar itu. Seluruh penghalang itu berkedip dalam cahaya warna-warni. Semua orang bisa merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak di dalam penghalang itu. Membiarkannya meledak akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan menyebar. Jadi sekarang, penghalang itu mulai terbelah dari bawah, menyebabkan seluruh stadion besar kuil bergoyang keras, beberapa retakan mulai terbentuk di lantainya. Guncangan kota suci akhirnya berhenti, tetapi karena kerusakan besar yang disebabkan oleh cahaya ini, atapnya menghilang sepenuhnya. Itu adalah pagoda, berkelap-kelip dalam cahaya keemasan yang tertumpah di udara. Di pagoda ini terdapat prasasti emas yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan kilau berbagai warna. Pagoda 7 lantai itu tampaknya cukup besar untuk menutupi permukaan stadion besar aliansi serta seluruh penghalang pertahanan. Begitu mendarat di tanah, guncangan seperti gempa bumi akhirnya terkendali. Semua orang di luar stadion besar aliansi sudah dalam kepanikan besar. Setiap kristal ajaib yang disiarkan telah hancur berkeping-keping, dan masa dipenuhi dengan teror yang mengejutkan. Untungnya, guncangan bumi yang mengerikan seolah-olah seekor naga perkasa berguling menghilang setelah hanya berlanjut untuk waktu yang sangat singkat. Melihat menara besar yang telah menjulang di tengah-tengah stadion besar aliansi yang terbelah itu, teriakan tersentak segera terdengar dari orang-orang. Chaier tetap tenang di atas permukaan air, merentangkan tangan kanannya di depan dengan telapak tangan terbuka. Kehadiran yang menghancurkan di tengah stadion ini tidak diragukan lagi adalah Tower of Eternity. Menara keabadian saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kelihatannya tidak terlalu mistis, tampak lebih dekat dengan alat ilahi yang asli. Meskipun tidak mencapai tingkat alat supra-ilahi, ia memiliki kemampuan mengangkut ruang, dan terlebih lagi, kekuatan pertahanan yang luar biasa. Sebelum Holy Necromancer Yi Lai Kexi dimurnikan, ia telah mengakui Chaier sebagai master, bertindak sekarang sebagai penyerang dan pembela dengan kemampuan teleportasi spasial yang dimiliki Chaier. Cahaya terang memancar keluar dari dada Chaier, saat tangan kanannya melambai ke menara keabadian. Menara keabadian terbang 20 meter ke atas sebelum menyusut dengan cepat, mendarat kembali di tangan Chaier, untuk akhirnya berubah menjadi permata emas rumit sepanjang 25 cm yang kembali ke telapak tangannya. Saat ini, stadion telah pulih dari ketenangannya. Tidak ada kerusakan yang terjadi pada penghalang pada akhirnya, dan para petinggi dari 6 kuil besar yang bertugas menjaga penghalang berkumpul kembali satu persatu, dengan banyak orang melihat ke arah Chaier. Long Hao Chen jatuh ke tanah, menggunakan 2 pedangnya yang berat untuk menopang tubuhnya, tampak sangat pucat dan ada jejak aliran darah di sudut mulutnya. Namun, seseorang dapat dengan jelas melihat cahaya terang yang kuat bersinar di dadanya, indikator denyut jantung keabadian yang memulihkan sejumlah besar esensi cahaya. Meskipun Yang Hao Yu masih mengambang, dia tampak sangat menyedihkan, rambutnya benar-benar berantakan dan Starry Sky Armor padanya telah menghilang. Chen Zidian terengah-engah demi mempertahankan penghalang pertahanan, dia baru saja mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Aku telah kalah. Long Hao Chen dan Yang Hao Yu saling memandang, menyatakan sikap ini hampir bersamaan. Hah! Chen Zidian terkejut. Tanpa memberi waktu bagi Long Hao Chen untuk menjelaskan dirinya sendiri, Yang Hao Yu menyatakan, aku memiliki sedikit keuntungan dalam pertarungan sebelumnya, tetapi kecepatan pemulihan energi spiritualmu jauh lebih besar dariku, dan kau juga dapat memanggil unicorn ilahi kembali untuk mendukungmu selama sisa pertempuran. Kemungkinanmu menang jauh lebih besar. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi, aku menyerah.
Setelah mengatakan ini, sosoknya melesat keluar saat dia pergi melewati penghalang pertahanan. Long Hao Chen tampak penuh penghargaan. Dia tahu bahwa Yang Haoyu bertindak dengan sengaja. Dia sebenarnya adalah pihak yang kalah, kemampuan latennya benar-benar ditekan oleh Yang Haoyu. Jika Yang Haoyu menyerang dengan seluruh kekuatannya sejak awal, dia pasti sudah kalah sejak lama. Bahkan pertarungan terakhir sebenarnya menguntungkan Yang Haoyu. Bahkan jika dia benar-benar mencoba membunuh lawan, Long Hao Chen paling-paling hanya akan mampu memberinya beberapa luka serius. Berkat Heart of Eternity, Long Hao Chen memulihkan energi spiritualnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada Yang Haoyu. Namun, apa gunanya jika Yang Haoyu tidak memberinya waktu untuk pulih? Kesenjangan kekuatan antara Long Hao Chen dan Yang Haoyu masih cukup besar. Namun, pertempuran ini memberinya manfaat yang sangat besar. Secara khusus, ia diberi pelajaran penting mengenai penggunaan domain. Yang Haoyu telah menyerah demi membantunya melaksanakan rencananya. Sangat jelas, Long Tianying telah memberitahunya, nomor 1 di kuil ksatria tentang rencana Long Hao Chen. Ekspresi Chen Zidian dipenuhi dengan kepuasan dan kejutan yang menyenangkan, saat ia mengangguk kepada Long Hao Chen, kalau begitu, Long Hao Chen menang, dan maju ke babak keempat. Karena stadion telah mengalami kerusakan besar, pertandingan hari ini harus dihentikan sementara agar lapangan segera dipulihkan, dan kompetisi akan dilanjutkan besok pagi. Jika pertarungan Long Hao Chen dengan Qiu Yonghao dapat dikatakan menjadikannya pusat perhatian, pertarungannya dengan Yang Haoyu memberinya prestasi yang terkenal. Itu adalah pertandingan melawan domain, melawan evolusi domain dengan teknik domain, dan melawan dua sahabat binatang ajaib. Meskipun tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas bentrokan terakhir, Long Hao Chen telah menunjukkan kekuatannya kepada seluruh penonton. Pemuda berusia 25 tahun ini telah meyakinkan mereka semua dengan kekuatannya. Secerca harapan cerah juga akan dianggap sama seperti 6 kuil besar lainnya sejak saat itu dan seterusnya. Berjalan keluar dari ruang lingkup penghalang, Long Hao Chen menyusul Yang Haoyu dengan langkah besar, membungkuk kepadanya dengan hormat, "Kakek Yang, terima kasih atas bantuanmu." Yang Haoyu tersenyum kepadanya, "Bukan karena aku membantumu, tetapi kamu berhasil melakukannya sendiri. Niat awalku adalah untuk memotong doronganmu atas dasar bahwa kegagalan adalah ibu dari keberhasilan, sehingga kamu dapat mencari kekuranganmu sendiri setelah menderita kekalahan yang mencolok. Tetapi, kamu berhasil membalikkan pikiranku dengan mengandalkan kekuatanmu. Kau adalah anak muda paling berbakat yang pernah kulihat, namun kau menunjukkan keteguhan dan pengalaman yang luar biasa yang tidak sesuai dengan usiamu. Aku meninggalkan kuil ksatria, serta seluruh aliansi kepadamu. Orang-orang tua seperti kami akan mendukungmu di samping, jadi kau bisa tenang. Aku benar-benar dapat melihat kemunculan umat manusia dengan melihatmu, dan kemungkinan untuk mengatasi zaman kegelapan ini. Jika kau tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, ikutlah denganku. Aku memiliki beberapa hal untuk didiskusikan denganmu." "Iya kakek Yang." Long Hao Chen menerimanya. Long Tianying menepuk bahunya saat ia melakukan penghormatan ksatria standar lainnya kepada Yang Haoyu. Yang Haoyu diam-diam memimpin Long Hao Chen keluar dari stadion. Dengan kultivasi mereka, tetap tidak diperhatikan tidak bisa lebih mudah. Tanpa melanjutkan ke markas aliansi, Yang Haoyu membawa Long Hao Chen ke tempat yang sudah dikenalnya, Menara Pagoda Pasukan Pemburu Iblis. Karena pertemuan besar kuil, tempat ini benar-benar kosong. Mengenali Yang Haoyu, staf bahkan tidak mengajukan pertanyaan dan meninggalkannya untuk melanjutkan ke lantai atas menara. Di bawah pimpinan Yang Haoyu, Long Hao Chen melanjutkan bersamanya ke lantai 7 menara, suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Lantai 6 digunakan untuk pengumuman misi pasukan pemburu iblis, dan lantai 7 ini adalah tempat yang hanya pasukan pemburu iblis bergelar yang memenuhi syarat untuk mengakses untuk mengambil misi. Meskipun Long Hao Chen sudah menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis bergelar, ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Setelah tiba, dia menemukan dengan sangat terkejut orang lain menunggu mereka di lantai 7 ini. "Senior Chen, kamu juga di sini?" Long Hao Chen bertanya padanya, terkejut melihat wasit utama legendaris dari pertemuan besar kuil, Chen Zidian. Chen Zidian tertawa, "Sobat tua yang telah melemparkan kedipan padaku sebelum pergi. Bagaimana mungkin aku tidak datang?" Wajah Long Hao Chen memerah, "Sebenarnya aku telah kalah. Kakek yang sengaja membiarkanku menang, masih ada jarak yang jauh antara kakek yang dan aku." Chen Zidian menggelengkan kepalanya, "Jangan tegang karena jarak itu. Tidak apa-apa asalkan kamu punya potensi."
Kamu benar-benar kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pak Tua Yang, kamu setuju denganku? Yang Haoyu mengangguk, aku belum pernah bertemu dengan orang jenius seperti anak ini. Aku bahkan merasa iri padanya. Chen Zidian menjawab, melihat pertarunganmu, aku tidak bisa tidak berpikir kembali sekitar 10 tahun yang lalu. Tahukah kamu, kawan tua Yang, 10 tahun yang lalu aku bertemu dengan pria ini Hao Chen untuk pertama kalinya. Dia baru berusia sekitar 15 tahun, tetapi aku mengetahui tentang bakatnya saat itu. Aku mengatakan kepadanya bahwa mereka harus memberikan yang terbaik untuk mengambil alih warisanku, untuk mewarisi gelar pembunuh Dewa Iblis. Yang Haoyu tidak bisa menahan perasaan terhanyut juga, penglihatan yang bagus. Chen Zidian terkekeh, aku selalu percaya bahwa kami Demon God Slayers cukup terkenal, tetapi tahukah kau bagaimana orang ini membalasku? Yang Haoyu tampak bingung, mungkinkah dia menolak? Chen Zidian melanjutkan dengan wajah tertawa, tentu saja dia menolak. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika mereka benar-benar suatu hari bisa menjadi pasukan pemburu iblis bergelar, mereka tidak ingin disebut Demon God Slayers, tetapi Bright Glimmer of Hope. Aku telah hidup selama lebih dari 300 tahun, tetapi tidak pernah menyangka suatu hari akan dikejutkan oleh seorang anak berusia 15 tahun. Aku dipenuhi dengan keterkejutan hari itu, dan hal yang sama berlaku untuk rekan-rekanku. Glimmer of Hope, untuk membawa umat manusia sekilas harapan di tengah kegelapan. Aku belum melihat apapun yang mereka alami dalam 10 tahun itu, tetapi aku dapat melihat bahwa semuanya telah membuahkan hasil. Pada awalnya, hidup kita seharusnya berakhir 5 tahun yang lalu, karena manusia tidak dapat melawan takdirnya. Namun dengan dimulainya perang suci itu, kita tidak punya pilihan selain tetap hidup melalui cara-cara rahasia, dan setelah 5 tahun berlalu, akhirnya aku bisa melihat harapan, penerus yang benar-benar berkualitas. Pasukan pemburu iblis dari pembunuh Dewa Iblis telah disembunyikan di kota inti Modu selama ini. Dan, tahun itu, kelompok Long Hao Chen telah melakukan gerakan besar seperti itu di kota inti, jika pembunuh Dewa Iblis hadir, mereka pasti akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Namun ketika kelompok Long Hao Chen datang, pembunuh Dewa Iblis kebetulan sedang mendekati akhir hidup mereka, jadi tim tersebut untuk sementara harus mundur dari Modu untuk mencari rahasia bawah tanah untuk menggunakan cara-cara rahasia untuk memperpanjang hidup mereka. Kelompok Chen Zidian telah hidup selama lebih dari 300 tahun, telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di wilayah iblis dibandingkan dengan aliansi kuil. Mereka sebenarnya tidak memiliki banyak hal yang membuat mereka tetap hidup sejak lama, tetapi selama perang suci itu, mereka tidak tega meninggalkannya begitu saja. Jika tidak ada yang tersisa untuk membatasi Kaisar Dewa Iblis, umat manusia pasti akan menghadapi bencana besar. Chen Zidian telah mengikuti kelompok Long Hao Chen kembali, dan telah memberikan saran kepada Long Hao Chen untuk memutuskan setelah berdiskusi, bahwa mereka harus berpartisipasi langsung dalam pertemuan besar kuil dengan hanya satu tujuan untuk mengakhiri keadaan aliansi kuil yang saat ini tercerai-berai. Mendengar Chen Zidian berbicara tentang mendekati akhir hidupnya, ekspresi Long Hao Chen tanpa sadar menjadi gelap, menundukkan kepalanya dalam diam. Yang Haoyu menjawab sambil tersenyum, tidak perlu merasa seperti itu Hao Chen. Jika kamu dapat menunjukkan harapan untuk keluar dari era kegelapan sebelum Chen tua pergi, aku yakin dia akan dapat pergi dengan senyuman. Chen Zidian mengangguk dengan wajah berseri-seri, tepat sekali. Yang tua, Anda pasti memanggil anak muda ini ke sini untuk suatu tujuan. Bicaralah dengan jujur. Yang Haoyu menjawab, awalnya, ketika Tianying menyebutkan tentang meminta dia mengambil alih pimpinan aliansi kuil dan bahwa saatnya telah tiba untuk mendirikan aliansi baru, saya masih skeptis. Tetapi dalam pertandingan hari ini, dia membujuk saya dengan kekuatan, dan saya telah memutuskan untuk mendukungnya dengan sepenuh hati. Aliansi telah bubar terlalu lama, tetapi dengan berakhirnya perang suci akhirnya tiba titik balik terbaik. Saya percaya bahwa semua kuil lain dengan jelas menyaksikan pertandingan hari ini. Chen tua, apakah menurut Anda kita harus mengakhiri pertemuan besar kuil lebih awal untuk menghindari membuang-buang waktu lagi? Chen Zidian menggelengkan kepalanya, tidak akan berhasil, pertemuan besar kuil bukanlah masalah sepele. Dan bagi anak-anak muda ini, itu juga merupakan pengalaman yang signifikan. Mari kita teruskan kompetisi. Atau mungkinkah Anda tidak percaya pada Hao Chen? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Li Zengzi dalam 1 lawan 1, aku sangat yakin dengan hasil mereka di kompetisi tim berikutnya. Yang Haoyu menyatakan, kalau begitu, mari kita lanjutkan.
Hao Chen, aku sebenarnya memanggilmu ke sini hari ini untuk memperingatkanmu tentang masalah lain. Tolong, beritahu. Long Hao Chen menjawab dengan hormat. Yang Hao Yu menyatakan, membentuk aliansi baru adalah suatu keharusan, dan tujuan kita kali ini adalah untuk membentuk aliansi dengan kekuatan negara yang sangat tersentralisasi. Kau bahkan dapat menyebutnya sebuah negara. Kekuatanmu saat ini sudah cukup, tetapi kau masih kekurangan hal penting yaitu tahta ilahi. Mendengar tentang tahta ilahi, Long Hao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Dia masih ingat dengan jelas saat pertama kali dia menyaksikan dengan kaget penggunaan tahta ilahi oleh ayahnya. Tahta ilahi malapetaka dan pembantaian telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya, membuatnya pada saat itu mendambakan untuk menjadi ksatria ilahi suatu hari nanti.